Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi video informasi terkait cek masuk kategori mana di P3K 2022, yang mana di sini kami akan membahas salah satu kategori yang masuk skala prioritas di seleksi P3K 2022. Masuk kategori ini tentunya punya nilai plus, tetapi dengan catatan bahwa Bapak Ibu bisa memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian untuk kategori-kategori yang lain juga memiliki peluang yang sangat besar menjadi ASN. Berarti kenapa? Karena admin cuma membahas salah satu kategori ini. Untuk kategori-kategori yang lain tentunya juga punya peluang yang sama Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan video ini seksama karena akan ditunjang dengan pernyataan dari Mas Nadiem Makarim. Nah, di sini di hasil screenshot file dari Kemenpan RB, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa salah satu rencana mekanisme P3K 2022 ini langsung ke poin 3 saja adalah adanya proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Maksudnya ini guru honorer yang sudah lolos passing grade tahun 2021, baik itu di tahap pertama kedua, baik itu kategori P1, P2 dan P3, itu tentunya akan menjadi skala prioritas Bapak Ibu, akan menjadi skala prioritas untuk mendapatkan formasi di tahun 2022. Apakah nanti tetap dites atau tidak dites, kita sisa menunggu juknis terbaru dari dari Panselnas, dalam hal ini Kemenpan RB. Jadi kami hanya membahas skala prioritas dari kategori ini Bapak Ibu ya. Nah, contohnya di sini salah satu kategorinya adalah Pak Budi, seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Nah, nanti di rencana mekanismenya akan ada solusi jitu Bapak Ibu ya. Di sini akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Kemudian guru yang belum lulus passing grade dan peserta umum itu tetap dapat melamar sebagai P3K Guru 2022. Wow, luar biasa. Dan intinya untuk skala prioritas itu ditujukan kepada salah satu kategori ini, yaitu guru honorer yang sudah lolos passing grade atau guru yang sudah lolos passing grade ya di tahun 2021, baik itu guru honorer negeri, guru honorer swasta, THK 2 ataupun lulusan PPG, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini peserta ya, peserta seleksi prioritas, peserta yang lulus nilai ambang batas. Jadi termasuk juga lulusan PPG Bapak Ibu ya. Intinya lolos passing grade, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini rencananya Bapak Ibu ya, rencananya itu nantinya di sini penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga Kemendikbud, sehingga itu bisa memicu formasi yang jauh lebih besar Bapak Ibu ya. Dan kabar gembiranya lagi, proses rekrutmen GTT dengan neo rekrutmen dibedakan, ada pemisahan Bapak Ibu ya, itu tidak disamakan, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini Mas Nadiem ingin seluruh guru honorer lolos P3K. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya bahwa Dewan Pembina Persatuan Guru Republik Indonesia Bapak Dudung Nurullah Koswara menyampaikan, nah apa yang disampaikan tentunya pesan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nah, apa kira-kira pesannya? Ini kita sejalan dengan informasi kita pada hari ini Bapak Ibu ya. Kita lihat pesan dari Mas Nadiem di sini. Beliau sudah 2 kali bertemu ya, sudah 2 kali bertemu langsung dan berdialog dengan Mas Nadiem. Nah, di sini dikatakan ya, beliau sangat berharap setiap ini pesan dari Mas Nadiem, beliau berharap setiap guru honorer itu terus meningkatkan kompetensi dan terus belajar agar lolos P3K. Nah, ini salah satu pesan semangat dari Mas Nadiem ya. Kemudian sejalan dengan hal itu, di sini connect juga Bapak Ibu ya. Di sini pemerintah membuka 758.000 formasi guru ASN P3K pada tahun 2022. Di sini kita bisa lihat ya koneksinya dengan informasi di awal tadi. Nah, di sini kita lihat bahwasanya
Dilansir di Ditjen GTK Kemdikbud, penyempurnaan mekanisme rekrutmen guru ASN P3K diantaranya adalah formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada dan tentunya digabungkan dengan formasi tahun 2022. Nah, di sini kita percepat sedikit Bapak Ibu karena sebenarnya kita sudah bahas, kita ambil intisarinya saja. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya. Nah, di sini salah satu salah satu skala prioritas untuk kategori guru ini di sini. Di bagian sini Bapak Ibu ya, di bagian sini Dirjen GTK mengatakan aturan baru yang disempurnakan itu mempertimbangkan Bapak Ibu ya, mempertimbangkan agar guru yang sudah lulus passing grade bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi serta memperbesar kuota. Artinya di sini nantinya Permenpan RB yang baru itu akan mempertimbangkan salah satu kategori ini, yaitu guru honorer yang sudah lolos passing grade untuk masuk dalam skala prioritas untuk mendapatkan formasi. Wow, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu yang masuk kategori ini bersyukurlah dan selalu berusaha dan berdoa. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa kategori guru ya yang akan mendaftar di P3K 2022. Yang pertama, peserta yang sudah lulus Bapak Ibu ya. Peserta yang sudah lulus PG itu tinggal daftar dan isi formasi. Nah, maksudnya isi formasi kita belum tahu apakah langsung lulus tanpa tes atau harus melalui seleksi. Intinya, guru yang sudah lolos passing grade nanti akan diupayakan untuk mendapatkan formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita sisa tunggu kejelasan di Permenpan RB yang baru. Kita jangan menerka-nerka dulu. Kemudian yang kedua, peserta dari THK2. Nah, nantinya peserta dari THK2 atau kategori 2 itu akan dites sesama THK2. Jadi nantinya tidak akan bersaing dengan guru rekrutmen baru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini juga sangat prioritas. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini adalah peserta sekolah negeri minimal pengabdian 3 tahun ke atas dari 2013 sampai 2021 berdasarkan Dapodik. Ini guru honorer negeri dan swasta Bapak Ibu ya. Dan ada juga guru honorer negeri dan swasta pengabdiannya 3 tahun ke bawah. Oke, ini beberapa kategori yang akan bertarung di P3K 2022 dan salah satunya mendapatkan prioritas yaitu guru honorer peserta yang lolos passing grade di tahun lalu. Nah, untuk lebih mendukung statement di konten ini, simak segera pernyataan Mas Nadiem di rapat dengan Komisi 10 3 bulan yang lalu. Berikut ini Bapak Ibu ya, silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu isu yang terbesar adalah beberapa guru yang tentunya yang lolos passing grade tapi tidak ada formasi. Ada isu kedua yaitu guru-guru yang mungkin lolos passing grade tetapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Dan yang ketiga adalah isu beberapa yayasan yang kehilangan guru. Ya, ini isu 3 ini. Nah, ini akan dibahas sama Mas Iwan, tapi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa Kemdikbud mengambil posisi yang sangat jelas di sini. Walaupun ini bukan keputusannya Kemdikbud Ristek, bahwa ini adalah keputusan Panselnas, di mana ada beberapa pihak, posisi Kemendikbud Ristek, kami ada di sisinya guru honorer. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi, kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Satu, pertama. Jadinya guru-guru honorer di luar, para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan Permen Pan RB sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi. Ya, itu yang pertama. Kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi. Kedua, kami mengambil posisi yang sangat jelas juga, kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi dalam bentuk apa? Afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya.
Itu adalah perjuangan kedua kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri, di sekolah induknya dia, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer, bahwa Kemdikbudristek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini. Ya, jadinya sekali lagi saya mengulang, Undang-Undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru swasta itu diwajibkan oleh undang-undang. Mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerja. Sama seperti kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian, harus bisa diakses dari pihak swasta juga, gitu. Itu adalah undang-undang ASN. Dan yang kedua yang dikunci adalah ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan, tidak bisa bekerja dalam organisasi swasta. Itu dua hal yang dikunci. Jadi solusi kita apa? Tadi yang saya sudah bilang, kita harus membuat proses rekrutmen P3K ini lebih baik lagi, sehingga benar-benar memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu, kita berikan kesempatan. Dan yang kedua, yang sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi. Pada saat formasinya tiba-tiba keluar, dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka. Ya, itu adalah posisi Kemdikbudristek. Poin saya